Di edisi sebelumnya, Spectre muncul di Atlantis, di mana dia mengamuk dan menghancurkan siapapun yang ada di sana. Wonder Woman terpaksa merelakan Amazonian menghilang atas bantuan Dewa-Dewi Olympus agar robot Omeg tidak menyerang mereka. Sedangkan Batman yang mengamuk dengan komputer Brother Ray ciptaannya merasa kecewa dengan tindakan Truth and Justice Brother Ray. Dia kemudian dihampiri oleh Superman Kal-El yang berasal dari bumi kedua dan menjelaskan ada baiknya bumi mereka untuk dimunculkan kembali. Di tempat rahasianya, Alexander Luthor pergi meninggalkan Power Girl untuk urusannya. Superboy Prime yang cemburu dengan sosok Superboy Connor Kent memberikan sepucuk surat milik Lois Lane dari bumi kedua kepada Power Girl. Catatan itu mengenai jurnal keluarga mereka bersama Power Girl. Setelah Superboy Prime pergi meninggalkan Power Girl, wanita itu pun terharu ketika membaca tulisan di surat tersebut. Power Girl memutuskan untuk membantu Alexander Luthor mengembalikan realitas bumi kedua. Namun dia tidak menyangka dia melihat tower raksasa yang mirip dengan tubuh anti-monitor, di mana ada tubuh Martian Manhunter yang terikat di sana. Namun ketika dia akan membebaskan Martian Manhunter, dia dilumpuhkan oleh Superboy Prime, dan ternyata Alexander Luthor bersama Superboy Prime lah yang merencanakan mesin itu untuk mengembalikan kembali realitas mereka. Sementara itu, Batman telah mengetahui dengan menampilkan video rekaman black box di mana Martian Manhunter telah diculik oleh Superboy Prime setelah menghancurkan Justice League Watchtower. Nah, bagaimana cerita ini akan terungkap sebenarnya? Inilah ulasan cerita komik Infinite Crisis untuk edisi yang keempat. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang keren ini. Yeah! Apa kabar kalian semua? Tentunya pasti sehat-sehat saja. Selamat bergabung bagi yang baru singgah ke channel ini, dan tentunya kalian sudah subscribe. Kalau belum juga, ya inilah saatnya yang tepat untuk menjadi bagian dari DC Indonesia. Makasih ya yang sudah subscribe. Cerita ini dibuka pada saat sekelompok penjahat Brotherhood of Evil sedang berunding untuk melemparkan Chemo dari atas Bloodhaven. Chemo pun melakukannya dan meledakkan dirinya di daratan Bloodhaven. Di saat itu, Alexander Luthor dan Superboy Prime ternyata melihat apa yang dilakukan Brotherhood of Evil bersama Chemo. Setelah menyaksikannya, Luthor pun mengalihkan perhatiannya ke Power Girl yang baru saja mereka ringkus dengan keadaan yang terikat pada sebuah mesin raksasa yang ditemukan Power Girl sebelumnya. Di mana Alexander Luthor ini mengungkapkan kepada Power Girl sebenarnya dia dan Superboy Prime selama ini telah memanipulasi beberapa peristiwa yang telah terjadi, yaitu menyebabkan perang antara Ranian dan Thanagarian, membuat Spectre menghancurkan semua makhluk super yang berbasis sihir, menggunakan Secret Society of Supervillains untuk mengumpulkan pahlawan agar mesin towernya dapat bekerja, di mana juga memprogram ulang Brother Ray dan pasukan robot Omeg, dan terakhir mengumpulkan mayat anti-monitor untuk mesinnya sendiri. Power Girl yang berontak pun mencoba untuk menyadarkan Superboy Prime. Hanya saja Alexander Luthor menyentrum Power Girl setelah menciumnya. Akibatnya Power Girl pun menjadi pingsan dan membiarkan Superboy Prime berurusan dengan Connor Kent. Berpindah ke Nightwing yang baru saja melihat Bloodhaven dalam kehancuran yang diledakkan oleh Chemo. Yang kemudian itu si Batman menemuinya untuk dapat membantunya memecahkan persoalan beberapa waktu terakhir ini. Batman pun menunjukkan kepada Nightwing apa yang telah direkam pada Black Box tentang penghancuran Justice League Watchtower, yang kemudian memberitahunya ternyata Superman Kal-El yang berasal dari bumi kedua telah bersekutu dengan Alexander Luthor dan Superboy Prime untuk tujuan mereka, di mana Superman Earth 2 akan menyelamatkan seseorang yang dia cintai. Mendengar penjelasan tersebut, Nightwing pun memutuskan untuk pergi ke Titans Tower untuk mendapatkan bantuan tim pahlawan remaja. Berpindah ke El Paso, Texas. Nah, berkat sinyal scarab yang dideteksi oleh robot Sketch, Buster Gold mengunjungi Jaime Reyes di kamar tidurnya dengan tujuan untuk mencari tahu di mana scarab Blue Beetle berada. Sketch memberitahunya ternyata scarab itu telah berada di dalam tubuhnya Jaime Reyes dan tidak ada cara untuk mengeluarkan scarab itu dari tubuh pemuda yang bernama Jaime Reyes. Di tempat
tempat persembunyian mereka, Superman Kal-El yang berasal dari bumi kedua menemui istrinya Lois Lane yang masih sekarat. Dia bertanya kepada Alexander Luthor yang menemani Lois Lane of Earth 2 kemana Power Girl dan Superboy Prime. Alexander Luthor pun menjelaskan kepada mereka berdua sedang melakukan pekerjaan untuk misi mereka. Meskipun itu tidak benar, Superman of Earth 2 malah mempercayainya. Di Smallville, Superboy Prime mendarat di kediaman keluarga Kent untuk dapat berbicara dan bertemu dengan Connor Kent, di mana Connor Kent tidak mengenali Superboy Prime. Begitu juga dengan Jonathan dan Martha. Oleh karena kecemburuannya, Superboy Prime tidak menyukai sosok Superboy Connor Kent karena dialah sebenarnya sosok Superboy yang lebih baik daripada Connor Kent. Keributan kedua Superboy pun berubah menjadi perkelahian yang merembes sampai ke tengah kota. Superboy Connor Kent sempat babak belur dalam pertempurannya dengan Superboy Prime, sehingga hal ini membuat Superboy Connor Kent mendapatkan bala bantuan dari rekan-rekan Teen Titans. Selain itu ada Doom Patrol dan Justice Society untuk dapat mengalahkan Superboy Prime. Serangan mereka itu membuat Superboy Prime memberi alasan kepada mereka dia bukanlah sosok orang yang jahat, sehingga dengan keberingasannya tersebut dia secara tidak sengaja memutuskan kepala Pantha dan juga membunuh beberapa anggota Titans yang lainnya yang segera menghentikan amukan Superboy Prime. Superboy Prime pun sangat berkuasa menghadapi serangan semua pahlawan, baik Titans, Doom Patrol, dan Justice Society kewalahan menghadapi Superboy Prime, hingga pada akhirnya Flash Wally West dan Jay Garrick bersama Kid Flash bekerja sama untuk mendorong Superboy Prime masuk ke Speed Force. Wally West pun sempat memberitahu istrinya Linda Park untuk selalu menjaga kedua anak mereka dan menyatakan dia sangat mencintai mereka. Di lingkaran portal Speed Force, si Kid Flash muncul dan mencoba untuk menarik Superboy Prime ke dalam Speed Force, hingga akhirnya muncullah si Barry Allen, Johnny Quick, dan Max Mercury untuk membantu speedster muda tersebut. Mereka pun bersama-sama mendorong Superboy Prime agar semakin jauh masuk ke dalam Speed Force yang hingga akhirnya menjadi menghilang. Inilah terakhir kalinya si Superboy Prime dapat disingkirkan. Berpindah ke kota Gotham, Crispus Allen terbangun di sebuah kamar mayat dengan tubuhnya yang sedang dijahit. Namun kemudian Spectre menemukan dirinya tertarik ke tubuh Allen, di mana dia masuk ke dalam tubuh Crispus Allen. Di luar angkasa di pusat alam semesta sektor 2814, para pahlawan yang tengah sibuk mengatasi masalah yang ada di sana, tiba-tiba si Airwave menjadi hancur, sedangkan Firestorm menemukan dirinya terbagi saat energi gabungan dari Jason Ross dan Mitch Wong telah habis. Berpindah ke bumi, di mesin raksasa yang dibuat oleh Alexander Luthor, di mana juga pada saat itu Kal-El menghibur istrinya Lois Lane Kent, dan mesin tower yang dikerumuni oleh ribuan pasukan Omek yang mengelilingi mesin yang muncul ke atas permukaan. Di sanalah Alexander Luthor meminta Psycho Pirates untuk membuat Black Adam menyebutkan nama Shazam. Dengan mantra tersebutlah dapat memberi energi pada mesin dengan petirnya dan mesin pun menjadi aktif. Luthor pun mengapung di dekat mesin tower raksasa anti-monitor. Dia memusatkan dirinya untuk tugas memperbaiki segalanya. Di saat itulah para pahlawan yang ada di tengah alam semesta melihat tangan raksasa yang muncul di jantung pusaran, sedangkan para pahlawan yang berkumpul di kota kembar Central City dan Keystone City memperhatikan bahwa Keystone City bersama dengan banyak anggota Justice Society menjadi menghilang bersama anggota Titans, yaitu Flamebirds. Menyusul kemudian, di mana tadinya ada satu bumi, sekarang ada dua bumi yang mengambang dan saling berdampingan antara satu dengan bumi yang lainnya. Di saat itulah kemudian Kal-El dan Lois Lane Kent menghilang dari gua persembunyian mereka, yang akhirnya menemukan diri mereka muncul di hadapan menara Daily Star yang berkilauan di tengah kota metropolis yang pernah mereka kenal. Kal-El pun memberitahu istrinya bahwa sekarang mereka ada di rumah asalnya di bumi kedua, dan cerita pun bersambung.
Nah, meskipun Superman Kal-El dari bumi kedua merasa bahagia setelah mengembalikan Lois dalam keadaan yang pulih kembali, tapi dia tidak mengetahui kehancuran yang ada di bumi pertama disebabkan oleh ambisi dan tujuan dari Alexander Luthor. Dia juga tidak mengetahui Power Girl telah menjadi tumbal dari mesin yang mereka rencanakan. Bagaimana cerita ini akan terungkap selanjutnya? Apakah realitas para pahlawan dikembalikan sebelum peristiwa Crisis on Infinite Earth? Cari tahu saja selengkapnya di video selanjutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi video, cek aja. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian dengan cerita video komik ini? Semoga dapat menghibur waktu luang teman-teman. Tulis komentarnya mengenai video ini, share jika berkenan. Bagi yang belum subscribe, sekali lagi silahkan di subscribe agar aku ini semakin bersemangat juga lah untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Ya, kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye. See you next time and